Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Namaste, salam rahayu. Semoga saat ini para sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh dengan keberlimpahan. Dan saat ini saya ingin menyampaikan tentang perbedaan apa sih yoga dan apa meditasi. Dan mungkin ada terminologi lain di dunia spiritualitas, karena memang yoga itu sangat terhubung dengan spiritual, kerohanian, jati diri, dan kesehatan, keseimbangan, dan bahkan menjadi lifestyle di zaman sekarang ini. Tentunya meditasi itu adalah bagian dari yoga, ya. Yoga berasal dari kata yud yang artinya penyatuan, yang artinya keterhubungan, ya. Keterhubungan dengan apa, dengan siapa, yaitu adalah keterhubungan dari masing-masing lapisan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Karena menurut ajaran yoga atau ajaran yang diturunkan oleh leluhur kita, terutama yang saat ini banyak dipelajari di Bali, yaitu bahwa kita memiliki 3 jenis tubuh, ya. Tubuh fisik, tubuh halus, tubuh penyebab. Stula sarira, suksma sarira, antahkarana sarira. Body, mind, soul. Nah, bagaimanapun bahasa yang digunakan, jadi yang jelas kita ini tidak sendirian sebagai diri kita. Nah, karena inilah dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia spiritual, di dunia meditasi, dan juga bahkan lebih dari 15 tahun di dunia yoga. Nah, jadi kalau di Bali Healing Spirit, kita belajar yoga sebagai jalan hidup. Kita belajar meditasi sebagai pencahaya hidup. Nah, sehingga karena ajaran yoga ataupun ajaran meditasi di dalam yoga itu sendiri, itu artinya kita belajar hidup. Belajar hidup untuk menyeimbangkan, menyelaraskan, mengkoneksikan lapisan-lapisan di dalam diri kita sendiri. Karena healing, penyembuhan, bahkan kesejahteraan, kekayaan, kesuksesan itu tidak akan pernah terjadi kalau di dalam diri kita tidak sinkron, tidak selaras, dan tidak seimbang. Nah, makanya kenapa di Bali Healing Spirit, dengan pengalaman saya hampir 30 tahun, bahkan lebih ya, lebih dari 30 tahun, dengan segala naik turunnya, dengan segala penelitiannya, dengan segala tangis dan juga perjuangan, karena dalam meditasi itu bukan hanya diam, tidak bergeming begitu saja, tapi sebetulnya adalah ada sinkronize di situ. Ada sinkronize secara batin, secara fisik, secara nafas, secara pikiran, sehingga menemukan esensinya. Nah, di titik inilah saya secara pribadi mengarahkan para sahabat siapapun, baik sudah berpengalaman di dunia meditasi, di dunia spiritualitas, ataupun yoga, ataupun baru memulai, ya. Nah, ini diarahkan melalui teknik-teknik yang sudah berhasil dilakukan bagi siapapun, ya, yang sudah pernah terjadi dulu, artinya yang sudah mengalami, yang pernah mengalami sakit hati, kemudian mengalami masalah percaya diri, kemudian kebangkrutan, kemudian kejatuhan, kemudian sakit, mungkin saja penuh dengan kebencian, kemudian permasalahan di dalam keluarga, bahkan rezeki. Kenapa ini bisa menjadi healing atau penyembuhan yang begitu masternya, ya, sebagai masternya? Karena misalnya contoh, kita menyembuhkan sakit kepala. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa sakit kepala itu adalah sakit. Tapi bagi saya, atau di Bali Healing Spirit, sakit kepala itu adalah tanda bahwa ada panggilan spiritual gitu. Ada panggilan hidup yang harus dilakukan, sehingga pergi ke akarnya, pergi ke kondisi permasalahannya. Ketika itu diselesaikan, sakit kepala jadi secara otomatis hilang gitu. Nah, ini dialami juga oleh Ibu Jero. Ibu Jero mengalami bertahun-tahun sakit kepala. Ketika ditanya ke dokter, ditanya ke orang pinter, ditanya ke orang yang pernah mengalami, ya dikasih obat.
obat sakit kepala. Nah, ketika ia bertanya sama Aji, sakit kepalanya yang bertahun-tahun, Aji ajak bermeditasi. Melalui meditasi itulah kemudian menemukan gambaran-gambarannya, karena itu kan sangat pribadi ya. Karena setiap orang, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki tugasnya masing-masing, memiliki cahayanya masing-masing yang harus lebih dekat, lebih terhubung, sehingga itulah yang memberi jawaban. Nah, begitu jawaban itu diberikan, kemudian itu dilakukan, otomatis sakit kepalanya secara bertahap itu menjadi tidak muncul lagi, menjadi hilang. Karena apa? Karena akar masalahnya udah dibereskan. Jadi sakit kepala itu adalah kondisi yang secara hardware atau stula sarira menangkap kondisi yang tidak matching, tidak selaras dan tidak seimbang di dalam batin, lebih dalam dari pikiran, sehingga menjadi tegang, menjadi stres, dan kemudian hadir menjadi sakit kepala. Sakit kepala itu adalah sebuah petunjuk atau tanda bahwa ia sedang tidak sinkron. Nah, jadi di Bali Healing Spirit diajak bermeditasi ataupun beryoga karena tubuh kita ini adalah sebagai alat atau ada radar di dalamnya, ya. Ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita baca melalui tubuh kita sendiri. Nah, dengan yoga asana yang di Bali Healing Spirit itu terhubung dengan nafas, terhubung dengan perhatian, terhubung dengan intuisi yang memang sudah kita bawa bahkan sebelum lahir. Nah, koneksi ini ketika terjadi, di saat itulah penyembuhan itu terjadi. Nah, sering sekali yoga-yoga yang sering ada di studio yoga kebanyakan tidak mau menggali dan mensinkronkan bagian ini, sehingga menjadi yoga hanya sebatas gimnastik gitu. Padahal kan seperti yang Aji sampaikan di awal bahwa kita ini memiliki 3 tubuh. Jadi ketika beryoga asana sebetulnya bukanlah yoga hanya tubuh fisik saja, tapi ada suksma sarira atau subtle body, ada cakra-cakra di dalam tubuh kita. Nah, ini harus diselaraskan. Nah, yang mampu memberikan instruksi, yang memberikan arahan adalah orang yang pernah mengalami, orang yang belajar secara teori, belajar secara filsafat, belajar secara praktik, belajar mengajarkan. Dan itu ada di Bali Healing Spirit. Dan itu melalui pengalaman saya sendiri, bagaimana mensinkronis atau mensinkronkan lapisan-lapisan tubuh kita sendiri, sehingga ketika bergerak, gerakannya itu misalnya contoh, ada orang yang mengalami skoliosis. Mungkin skoliosis itu adalah kondisi yang sangat unik terjadi bagi orang yang sudah bertahun-tahun tulang punggungnya itu membengkok. Mungkin ada yang menganggap itu tidak bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Terlepas dari semuanya itu, nah, ketika ke Pasraman, ketika ke Bali Healing Spirit, Aji tidak membereskan skoliosisnya, tapi Aji membereskan adalah mentalnya, batinnya, kemudian melalui gerakan. Nah, ketika batinnya, mentalnya menjadi lebih kuat, menjadi percaya diri, kemudian dia mau bergerak, dan beberapa gerakan-gerakan yoga biasanya dia akan ada limitasi atau limitnya. Ketika limit itulah ia temui, ya, ia dapatkan hubungannya ke mental. Nah, disinilah kemudian ada istilah bekerja untuk skoliosis, bekerja untuk membereskan bagian itu, sehingga apapun yang membatasi dirinya sehingga menyebabkan skoliosis itu sudah dibereskan melalui tapa brata, melalui pemahaman-pemahaman kehidupan, melalui meditasi, sehingga dengan praktik yoga, ketika melakukan yoga secara fisik, nafasnya dibawa ke bagian skoliosis itu. Nafasnya itu ditarik, konsentrasinya dibawa ke tulang belakang, kemudian ada diskusi di situ, ada afirmasi, ada mantra, ada konektivitas melalui tulang punggung, kemudian otot, ligamen, tendon, fascia, nervous system. Nah, sehingga melalui perhatian, melalui komunikasi, melalui afirmasi, melalui mantra, mereka jadinya bekerja bersama gitu.
Nah, inilah synchronize, inilah yang disebut dengan yoga. Inilah yang kami praktekkan, yang kami ajarkan di Bali Healing Spirit. Bukan hanya sebatas yoga secara fisik saja, tapi yoga secara holistik gitu. Jadi barulah healing terjadi gitu. Jadi healing itu tidak serta-merta terjadi hanya karena kita jalan-jalan, kita holiday. It's not healing. Itu bukanlah healing yang sesungguhnya. Healing itu betul-betul kita kembali ke jati diri. Kita kembali pada kondisi terbaik yang semestinya diri kita. Mungkin holiday atau jalan-jalan itu salah satu cara untuk mencapai healing itu sendiri, tapi biasanya tidak secara holistik dia. Itu makanya healing yang sesungguhnya adalah jeda, memberikan waktu pada diri sendiri, meletakkan yang namanya gadget, handphone, tidak berinteraksi dulu sama orang-orang yang mungkin membuat kita itu penuh dengan gejolak, yaitu melalui tapa brata, melalui berdamai dengan diri sendiri, melalui beryoga asana, ada pernafasan di sana, dan kemudian ada relaksasi, ada afirmasi, ada mantra, ada pelukatan, kemudian ada meditasi yang berulang-ulang agar kita itu terbiasa dengan memberi jeda, merilekskan, menenangkan pikiran kita. Begitu gelombang pikiran kita itu menjadi semakin tenang, menjadi semakin rileks. Kalau Bali nyebutnya itu goloh. Goloh itu artinya memberi ruang di dalam pikiran kita, baru hal-hal buruk itu lebih mudah untuk dilepas, lebih mudah diendapkan bahkan ke Ibu Pertiwi. Itu. Nah, di situ ada ritual-ritual yang memang yang sudah dilakukan dari zaman nenek moyang kita sampai saat ini pun masih sangat relevan dan terhubung karena kita tidak pernah lepas dari yang namanya Ibu Pertiwi. Makanya ada istilah Ibu Pertiwi Bapak Akasa. Gitu. Nah, jadi di Bali Healing Spirit itu bagaimana kitab-kitab suci zaman dulu, ya, Upanishad, lontar-lontar dan juga Vedanta yang bahasanya tidak mudah kita pahami. Kemudian Aji sendiri melalui pengalaman meditasi, yoga, tapa brata dari sejak kecil. Kemudian ketika dipahami melalui lontar-lontar dan kitab suci itu, ternyata sebetulnya itu memiliki pandangan yang begitu luas, tapi implementasinya itu sebetulnya sangat terhubung dengan lokal genius setiap daerah. Makanya saya mempercayai bahwa setiap daerah, setiap tempat, dan bahkan lebih kecil lagi setiap individu membawa kekuatannya itu sendiri, tapi harus digali, gitu. Harus didapatkan melalui apa? Melalui yoga yang bukan hanya parsial, tapi yoga yang holistik, yaitu ada asana, ada pranayama, ada meditasi, ada filosofi, ada mantra, dan kemudian ada ritual-ritual yang memang membangkitkan kekuatan di dalam dirinya. Barulah nanti pembersihan itu secara otomatis terregenerate di dalam dirinya, terregulasi di dalam dirinya, barulah melepaskan yang namanya hal-hal buruk di dalam dirinya, barulah healing terjadi. Gitu. Nah, itu sesungguhnya, jadi yoga di Pasraman atau di Bali Healing Spirit adalah bagaimana kita mengejuantahkan ajaran leluhur, ajaran-ajaran nenek moyang kita dalam kehidupan kita di hari ini, di postmodern ini, dengan segala stres, ketegangan, dan hal-hal toksik yang begitu mudah terjadi, sehingga ini jadikan sebagai pegangan bahwa kita itu mungkin sudah terlalu menjauh dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi yoga itu mendekatkan, yoga di Pasraman atau yoga di Bali Healing Spirit mendekatkan diri kita, pikiran kita, nafsu-nafsu, dan juga panca indera kita, ya, bahkan ego kita. Kita tidak bisa mematikan, membunuh ego, nafsu itu tidak bisa, walaupun beberapa literatur menyatakan bahwa musuh harus dibunuh. Nah, realitanya kita tidak pernah bisa membunuh semuanya itu, tapi kita bisa menjadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Yang artinya adalah mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat di jalan Dharma. Itu. Nah, semoga ini bisa memberi pengetahuan, menginspirasi. Semoga berkenan. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk di komen, dan juga sebarkan ke sahabat yang lain sehingga semakin banyak orang tercerahkan dan mendapatkan petunjuk di jalan yoga
Karena yoga ataupun meditasi bukanlah hanya sebatas teknik-teknik untuk mencapai sesuatu yang kadang-kadang tidak grounding, gitu. Tidak menyatu ke sang jati diri, gitu. Matur suksma, Om Santi, 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 Om.